Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini, dan hari ini kita berada di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22. Jadi keseluruhan kitab yang sudah kita baca, firman Tuhan yang sudah kita baca selama kurang lebih 1 tahun ya. Kita membaca firman Tuhan ini mulai dari perjanjian lama, kejadian hingga sampai kitab Wahyu, dan hari ini kita berada di dalam akhir Wahyu dari kitab semuanya. Kita sudah mengakhiri semuanya, dan hari ini kita akan membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-22, yaitu pasal yang paling akhir dan mengakhiri keseluruhannya. Dan kita besok akan mulai lagi dari kitab Kejadian. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara selama ini mengikuti ibadah pagi, pastinya kita sudah selesai, kita sudah katam ya, kita sudah selesai dari Kejadian sampai pada Wahyu pada hari ini. Dan besok kita akan mulai lagi, dan kita akan terus melakukan ibadah pagi ini, dan bagi yang lain yang belum mengikuti ibadah ini supaya bisa mengikuti, sehingga kita bisa mengikuti pembacaan Alkitab ini hingga sampai pada akhir nanti di kitab Wahyu. Kita akan membaca kitab Wahyu dari pasal yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan membaca ayat 1, nanti Bapak Ibu dan Saudara semuanya membaca ayat yang kedua dan seterusnya. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah sekali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan domba dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ayat 5 kita baca bersama-sama. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca firman Tuhan ini, sudah terbayang ya betapa indahnya tempat itu. Dan pastinya kita semuanya itu selalu merindukan tempat yang indah. Kalau kita pergi wisata, dan terutama wisata alam, ketika kita melihat pemandangan yang begitu indahnya, maka kita akan berkata, wow, indah sekali tempat ini. Pasti akan begitu. Tetapi keindahan itu tidak akan bertahan lama. Nah, ketika terjadi musibah atau bencana alam, keindahan itu pun akan lenyap. Itu pun kita sudah mengagumi dan kita merasa senang. Dan banyak orang mengejar atau berbondong-bondong pergi wisata ke tempat-tempat tersebut. Mereka sampai merelakan uangnya untuk pergi ke sana, membeli tiket dengan mahalnya. Dan ternyata orang-orang kita semua ya, itu sangat merindukan tempat yang indah, tempat yang damai, tempat yang tentram ketika ada di dunia ini. Nah, tempat yang kita baca di sini adalah kekal. Bahkan di sana tidak ada laknat lagi. Di ayat 1 itu dikatakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba. Bagaikan kristal. Kalau kita melihat pas kita berada di tempat wisata, sungai ataupun air terjun, dan di situ ada aliran air, airnya itu jernih sekali, kita akan berkata, wow, kita pasti akan mengagumi betapa jernihnya air ini. Sepertinya kita tidak mau beralih dari tempat itu, dan kita mau berlama-lama di tempat itu.
Nah, ini digambarkan seperti kristal. Kita kalau melihat itu lampu yang ada kristalnya itu, wow, indah sekali, wow, bening sekali. Nah, ini airnya seperti itu, dan dikatakan juga di tempat tersebut adalah di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan ada pohon-pohon kehidupan. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, di kitab Kejadian, yaitu yang membuat ada pohon kehidupan ya. Dan pohon kehidupan itu setelah manusia jatuh ke dalam dosa tidak boleh lagi diambil, maka di situ dijaga kerup untuk menghalangi Adam dan Hawa ketika sudah jatuh dalam dosa, melanggar, untuk masuk lagi di dalam taman itu untuk mengambil pohon kehidupan. Dan itu dijaga, tidak boleh lagi. Dan di sana ada pohon-pohon kehidupan ini. Di ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Kita selalu merindukan tempat yang damai, tentram, tidak ada dosa di situ, tidak ada pertengkaran di situ, tidak ada peperangan di situ, tidak ada orang yang huru-hara di situ, dan banyak orang yang mencari tempat-tempat seperti ini, sehingga mereka ada yang membuat villa di tempat yang sepi, supaya mereka itu mengalami kedamaian, ketentraman di tempat tersebut. Ketika mereka sudah bekerja lelah, mereka bisa menikmati tempat tersebut dengan kesunyian, kesendirian, sepi, tidak ada hiruk pikuk atau tidak ada hal-hal yang membuat hatinya terganggu di tempat tersebut. Nah, ini situ tidak ada laknat. Betapa damainya tempat itu, betapa tentramnya tempat itu, betapa indahnya tempat itu. Ayat 4, dan mereka akan melihat wajahnya. Wajah siapa? Wajah Tuhan. Kalau sekarang kita tidak bisa melihat wajah Tuhan, bisa kita langsung mati karena kita adalah orang berdosa. Tetapi pada saat kita nanti berada di sana, kita bisa melihat wajah Tuhan, dan wajahnya itu akan tertulis di dahi mereka. Jadi di dalam dahi orang-orang yang berada di sana itu tertulis nama Tuhan ya di sana. Ayat 5, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai untuk selama-lamanya. Tidak ada batas waktu, selama-lamanya. Ini selama-lamanya kita akan berada di sana. Kalau kalau kita sudah layak berada di sana, terus siapa kira-kira yang layak berada di sana? Apakah semua orang? Apakah hanya orang-orang tertentu? Pastinya hanya orang-orang tertentu yang berhak ada di sana. Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3, ayat 11. Barang siapa yang berbuat di ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Yang berhak berada di sana, di tempat yang damai dan tentram tersebut, dan ini tentunya semua orang sedang merindukan tempat tersebut ya, adalah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan itu. Mereka akan memperoleh hak. Jadi orang yang membasuh jubahnya, kalau dalam terjemahan lain itu dikatakan bahwa orang yang menuruti perintah Tuhan, firman Tuhan. Hanya orang-orang yang menuruti perintah firman Tuhan yang berhak berada di sana. Kita bisa merenungkan apa kita sudah menuruti ya. Mungkin sebagian kita sudah turutin, ini adalah proses. Tetapi kita berusaha untuk terus menuruti firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menuruti firman Tuhan? Dan bagaimana supaya kita nanti berhak berada di sana? Ya hanya menuruti firman Tuhan. Firman Tuhan bisa kita turuti kalau kita membacanya. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana bisa kita turutin? Seandainya kita mau menurutin kata-kata papa kita lah, orang tua kita. Kamu harus dengarkan dong kata-kata orang tua. Turutin perintah
kata-kata orang tuamu. Tetapi kita ini tidak pernah mendengarkan perintah dari orang tua kita. Loh, apa yang mau kita turutin perintahnya orang tua kita? Mungkin kita selalu ada di luar, bahkan kita nggak pernah ketemu dengan orang tua kita, nggak pernah berbicara dengan orang tua kita, bahkan kita nggak pernah melihat wajah orang tua kita. Loh, bagaimana kita bisa menuruti perintah dari orang tua? Oh, katanya seperti ini, katanya. Iya, kalau benar perintah orang tua kita seperti itu. Kalau enggak, siapa yang kita turutin? Mungkin kata orang kok seperti ini, kata papa, kata orang itu begini, harus diturutin. Nah, kata orang, kalau orang yang berkata itu bisa ditambahin dan dikurangin. Jadi kalau kita menuruti perintah yang kita tidak dengar langsung, bisa juga itu adalah ada bisa dikurangi atau ditambahin. Jadi untuk kita bisa melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, kita harus membacanya sendiri. Kita harus mendengarkannya sendiri. Jangan kata orang. Oh, katanya seperti ini kok firman Tuhan. Iya kalau benar. Karena dikatakan di sini juga kalau kita baca itu siapa yang mengurangi dan siapa yang menambahi itu ya akan mendapatkan bahaya. Turuti firman Tuhan. Memang kita tidak bisa ya langsung menuruti semuanya, karena semuanya adalah proses. Yang penting dalam kehidupan kita, selama masih ada waktu ini, kita gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Kita baca firman Tuhan dan kita merenungkannya dan kita melakukannya. Secara manusia memang kita tidak mampu melakukan firman Tuhan. Tapi kita bisa minta tolong, Tuhan tolong saya untuk bisa taat kepada firman-Mu. Bukan ke atas kekuatan kita ya. Kekuatan kita ini terbatas untuk bisa melakukan firman Tuhan. Tetapi pada saat kita bergaul terus kepada Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, kita terus memohon kepada Tuhan, kepada kalau di dunia ini kepada orang tua kita, supaya saya bisa mentaati perintah-Mu, Papa. Tolong saya supaya aku terus diingatkan, dibimbingnya. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita. Ketika kita baca firman, kita berdoa, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan kita mengatakan, oh saya sudah percaya. Hanya percaya saja. Tidak bisa. Percaya dan mengaku dalam mulut dan juga melakukannya. Itulah yang namanya percaya dengan sungguh-sungguh ya. Dan itulah orang-orang yang melakukan firman Tuhan itulah yang nanti mendapat bagian, mendapat hak di dalam tempat yang indah tersebut. Kalau orang berkata tempat itu adalah surga, dan semua orang merindukan surga itu. Banyak orang yang ingin pergi ke surga atau ke tempat yang indah itu. Mereka banyak hal melakukan kebaikan dan semuanya itu. Tapi apakah semuanya itu bisa? Nah, kita akan membaca nanti ya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan tempat itu dan apa yang harus dilakukan itu selain membaca firman Tuhan ini. Dan dikatakan lagi di ayat 14 itu, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak pohon-pohon kehidupan. Memperoleh hak pohon-pohon kehidupan. Yang kedua juga dikatakan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Wow, kalau kita bayangkan masuk melalui pintu gerbangnya yang indah, dan kita bisa melewati di situ dan kita masuk dan pintu itu terbuka untuk kita semuanya, betapa bahagianya. Saya nggak bisa membayangkan kebahagiaan itu. Pasti sangat-sangat bahagia sekali. Kalau kita berada, saya masih ingat bahwa ada tempat yang indah, gerbangnya itu indah sekali. Kita foto aja di gerbang itu, wow, kita sudah istilahnya sudah kita share kemana-mana. Ada tempat yang indah, gerbangnya indah. Ada di suatu tempat ya, bahwa gerbangnya itu indah banget, dan di gerbang itu terlihat awan yang indah sekali. Kita senang sekali di situ, berada di gerbang seperti itu aja kita sudah bahagia dan kita bisa menceritakan kepada semua orang karena kebahagiaan itu. Ini betapa bahagianya, sangat bahagianya ketika kita berada di gerbang yang sangat indah sekali dan menuju ke suatu tempat yang indah sekali. Tidak bisa dibayangkan kebahagiaan itu, dan itu dicari semua orang. Ada hak-hak yang bisa kita terima ketika kita menuruti firman Tuhan ini. Dan
Siapa yang tidak bisa masuk di sana? Di ayat 15 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Tinggal di luar loh, ya, tidak masuk, tidak mengikuti, tidak ikut masuk di dalam kota gerbang tersebut, tidak memiliki hak untuk pohon kehidupan. Yang dimaksud di sini anjing-anjing bukan apa anjing binatang itu ya. Kalau di dalam terjemahan lain itu dikatakan seperti ini. Tetapi orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat, yang keji, yang memakai ilmu-ilmu gaib, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang cabul, yang menyembah berhala, dan orang-orang yang berdusta baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, semua orang itu tempatnya di luar kota itu. Terus bagaimana kalau ada orang percaya masih melakukan ini? Ya, dia tidak hanya percayanya tidak ada di dalam hatinya. Mungkin hanya mulutnya saja mengaku saya percaya. Tetapi perbuatan-perbuatannya itu masih melakukan hal seperti ini, yaitu melakukan kekejian, memakai ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu yang bukan dari Tuhan, dan juga orang melakukan perbuatan-perbuatan cabul, yang membunuh, penyembah berhala, berdusta, itu masih dilakukannya. Ya perlu dipertanyakan apakah orang tersebut sudah percaya sungguh-sungguh. Sebab ketika orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ada kendali dalam hidupnya. Kontrol, siapa yang mengontrol hidup kita adalah Tuhan. Tadi malam ketika ada beberapa pelayan-pelayan Tuhan yang menerima Tuhan Yesus dan ditanya sama Bapak Pendeta, sekarang di mana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ada di dalam hati. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di dalam hati dan Roh Kudus yang menguasai kita, maka setiap tindakan kita itu adalah dikontrol. Kita bisa terkontrol, kita bisa mengendalikan diri kita oleh karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan diri, kita melihat orang-orang percaya yang tidak bisa mengendalikan diri dan mereka terus-menerus hidup di dalam dosa. Kita bisa melihat apakah mereka percaya kepada Tuhan. Memang kita tidak bisa menghakimi ya, oh kamu karena perbuatanmu seperti itu, kamu berarti belum percaya kepada kita. Tidak bisa menghakimi itu. Karena kadang-kadang orang bisa jatuh ke dalam dosa oleh karena hal-hal tertentu. Tetapi orang tersebut tidak akan jatuh dalam dosa yang sama terus-menerus dilakukan. Seperti yang kemarin beberapa hari yang lalu saya katakan, orang tidak akan terus jatuh dalam lubang yang sama. Kalau sudah itu tahu lubang, pastinya akan menghindar. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya Yesus sungguh-sungguh, pasti kita akan ingat firman Tuhan katakan itu. Firman Tuhan yang menggema, bukannya istilahnya Tuhan yang berbicara langsung dalam hati kita, tapi firman Tuhan yang kita baca setiap hari itulah yang mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal yang dosa itu lagi, karena itu adalah pelanggaran. Nah, kita bersyukur sekali kalau kita setiap hari membaca firman Tuhan. Paling tidak banyak kesempatan yang bisa kita lakukan untuk baca firman. Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak bisa baca firman Tuhan. Bahkan orang yang tidak bisa baca firman Tuhan tidak ada alasan lagi juga mengatakan, oh saya tidak bisa baca firman Tuhan, maka saya nggak bisa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sekarang ada HP di desa-desa pun juga sudah ada HP. Di situ ada aplikasi Alkitab ya. Alkitab itu bisa dibaca. Kita tidak perlu membaca, tetapi mendengarkan suaranya. Ada suara di situ yang membacakan firman Tuhan. Jadi kita hanya mendengarkan saja. Saya sering dengan Bapak Pendeta itu kalau di rumah lagi sambil istilahnya melipat atau duduk di situ, kita putar aja langsung. Jadi kita sambil merenungkan dengan kita mendengarkan firman Tuhan itu. Jadi tidak ada alasan. Oh, karena saya sibuk sekali, maka saya tidak sempat untuk baca firman Tuhan. Tidak ada alasan lagi. Karena kita juga bisa sambil bekerja pun kita dengarkan firman Tuhan itu bisa. Daripada kita istilahnya sambil bekerja terus kita putarlah musik-musik yang tidak membuat rohani kita bertumbuh. Ya kita tahu ya musik apa itu,
musik rock atau apa yang bukan rohani kita dengarkan, kita sambil joget-joget, sambil bekerja. Daripada itu yang kita dengarkan, dengar dong firman Tuhan. Mungkin hanya 15 menit atau 5 menit kita sudah dapat kok firman Tuhan yang bisa kita baca. Jadi tidak ada alasan lagi. Maka hidup kita akan bisa terkontrol. Kita terus akan menyenangkan hati Tuhan. Walaupun mungkin kita jatuh, tetapi kita tidak sampai tergeletak ya. Pujian mengatakan tangannya selalu menopang. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi tidak sampai tergeletak kalau orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah hak-hak orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Dan di mana orang yang tidak melakukan firman Tuhan, orang yang masih melakukan dosa terus-menerus, itu bisa dikatakan bahwa orang tersebut belum percaya kepada Tuhan dan mereka berada di luar kota itu. Kita bersyukur kita berada di kota itu. Coba ingatkan dalam diri kita atau teman-teman kita di samping, engkau berada di kota itu. Amin. Sekarang saya berada di kota itu. Saya berada di kota itu. Mungkin bisa di rumah Bapak Ibu sampaikan itu ya. Kita yakin bahwa kita berada di tempat itu oleh karena kita melakukan firman Tuhan. Bagi yang belum saat ini melakukan firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan, itu ada kesempatan. Di ayat yang ke-17 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi ini kalau kita membaca dalam terjemahan yang lain, itu dikatakan bahwa ini sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kali, yaitu kita memperoleh tempat tersebut, itu diberikan kesempatan, yaitu waktunya adalah waktu sekarang ini. Ini adalah zaman anugerah. Gunakan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Tawaran ini tidak dibayar. Dengan cuma-cuma, yang artinya adalah gratis. Tidak ada istilahnya, oh harus seperti ini, oh orangnya harus yang gagah perkasa, oh orangnya harus yang seperti yang istimewa. Enggak, tidak ada syarat. Siapa yang mau datang, hanya siapa yang mau, maka diberikan dengan gratis. Saya kemarin, saya lupa berbincang-bincang dengan siapa, antara Yesus dengan barang, contohnya mungkin beras atau apa, pilih mana? Kalau kita sedang kelaparan, pasti akan pilih barang. Sama-sama gratis ini ya. Jadi manusia itu ternyata lebih memilih hal yang bisa dilihat secara nyata. Itu padahal hanya sementara. Hal yang tidak nyata, yang kita tidak bisa lihat, tetapi dia itu adalah sebenarnya sumber berkat itu, maka kita tidak bisa melihat hal itu. Yang kita lihat hanya kebutuhan semata-mata, sehingga kita langsung mengatakan, aku pilih barangnya aja. Padahal kalau kita harus memilih, orang yang pintar, orang yang bijak, itu adalah memilih sumber berkat itu sendiri. Dan sumber berkat itu cuma-cuma loh memberikannya, tidak harus kamu bawa uang, kamu membeli, kamu harus berbuat baik, kamu harus sudah hidup kudus, baru dikasih yang cuma-cuma itu. Tidak. Tetapi siapa yang mau? Hal ini aja istilahnya kalau kita melihat berapa sih orang yang mau diberikan keselamatan ini secara cuma-cuma, hanya sedikit yang mau. Karena mungkin ya tidak bisa melihat akan ke depannya. Jadi kalau dikatakan di sini, kita tadi sudah melihat bahwa ada kedamaian, ada ketentraman di kota itu yang dijanjikan Tuhan itu, maka tentunya kita akan memilih
sumber air kehidupan itu. Jikalau engkau memilih air kehidupan itu, maka engkau tidak akan haus selamanya. Dan hal yang sangat terindah, kita bisa menerimanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, coba pada saat ini kita bersama-sama merenungkan, inilah zaman anugerah. Maka datanglah kepada Dia mumpung kita cuma-cuma. Kalau kita sering dengar pujian itu, siang malam matanya tak pernah tertidur, ya, tertidur atau apa itu. Jadi selalu menunggu setiap orang yang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menunggu setiap orang yang datang kepada Dia. Siang malam semua itu dilakukan Tuhan karena Tuhan mengasihi manusia. Orang tua saya itu sebelum percaya Tuhan Yesus, sebelum diselamatkan, adalah paranormal. Ilmunya sangat tinggi sekali. Dan banyak hal-hal yang bisa dilakukan, bisa menyembuhkan, bisa tahu ketika ada istilahnya orang yang mencuri, banyak orang datang ke rumah. Itu saya masih ingat waktu kecil itu, dan bertanya siapa yang mencuri, di mana sekarang kira-kira letaknya di mana. Orang tua saya tahu, dan oh sekarang ada di sana, sekarang ada di sana, dan bisa istilahnya oh ini penyakit ini apa yang ini. Dan orang tua saya mengatakan bahwa oh dia harus melakukan ini, dan juga dia punya ilmu, bisa punya pegangan, yaitu tidak bisa ditembak, bisa istilahnya pergi tanpa harus menaiki kendaraan, tiba-tiba langsung sudah ada di sana. Itu adalah orang tua saya dulu, dan dikatakan seperti ini, jika bukan karena Tuhan Yesus sendiri yang menjamah orang itu, dibayar sebesar apapun, dia tidak akan percaya. Sebesar apapun loh ya, membeli keselamatan, dia tidak akan percaya. Tapi karena Tuhan Yesus sendiri yang menjamah orang tua saya, sehingga dia percaya kepada Tuhan, dan semua ilmunya dibuang. Tidak ada satupun ilmu yang dipegang oleh orang tua saya. Bahkan korban-korban dulu, kayak yang sudah ditanam-tanam itu, semuanya diambil dan dibakar semuanya. Jadi tidak ada satu ilmu pun yang ada setelah dia percaya kepada Tuhan, karena semuanya itu adalah sia-sia, tidak ada gunanya. Dan orang-orang yang seperti itu, yang masih menyembah berhala dan melakukan hal-hal yang keji seperti itu tidak mendapat bagian di dalam tempat tersebut. Dan orang tua saya telah melakukannya semuanya itu ketika dia percaya kepada Tuhan. Anugerah yang cuma-cuma ini, keselamatan yang cuma-cuma ini, jangan disia-siakan. Amin. Terima, mumpung masih ada kesempatan. Karena ada waktunya, tidak ada kesempatan lagi kita untuk datang kepada Tuhan, dan kita akan mencari anugerah itu lagi. Itu sudah tidak ada lagi. Jadi sudah terlambat. Mumpung masih ada kesempatan, ini adalah zaman anugerah. Keselamatan itu cuma-cuma. Kita tidak bisa, oh saya ingin keselamat supaya saya berbuat baik, berbuat benar. Tidak. Siapa sih orang yang bisa berbuat baik? Siapakah yang bisa sehari saja tidak berbuat dosa? Tidak ada. Mungkin pikirannya, mungkin sedikit kata-katanya, mungkin dengan situasi kondisi yang ada bisa kita mengeluh di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Kalau dia mengatakan saya akan pergi ke kota itu, kota yang indah itu, dengan saya berbuat baik, nggak bisa. Dengan kekayaan kita nggak bisa. Ya, Pak Pendeta beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa ada orang yang sakit, dia punya uang banyak, tetapi dokter nggak bisa menyembuhkan, dan dia hamburkan semuanya uangnya, ternyata tidak ada gunanya semua uang itu. Jadi keselamatan itu adalah cuma-cuma, terima dengan cuma-cuma, maka keselamatan itu akan ada dalam kehidupan kita. Karena semua di dunia ini tidak ada yang bisa membeli keselamatan. Kebaikan kita, kegagahan kita, kekayaan kita, nggak bisa. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Untuk itu Tuhan juga menawarkan pada saat ini, siapa yang datang kepadaku, siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah mengambil air kehidupan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semuanya merindukan tempat yang indah itu. Untuk dapat mencapai tempat yang indah itu, yaitu surga itu, kita harus melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita memiliki hak, yaitu untuk mendapatkan
pohon-pohon kehidupan itu, dan juga kita bisa masuk melalui pintu gerbang itu. Dan yang kedua, orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak ada di luar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa, kita akan masuk di dalam doa pokok-pokok doa kita.